Eberechi Eze ditegur. Arsenal menuntut performa stabil dan tekanan tinggi. Peralihan dari Crystal Palace ke Arsenal membawa tantangan besar bagi Eze. Setiap kesempatan di lapangan menjadi penilaian, dan konsistensi menjadi syarat mutlak bagi pemain muda ini. Penampilan Gyökeres di Arsenal masih jauh dari ekspektasi. Dalam 19 laga Premier League, Gyökeres baru mengemas 5 gol, sebagian besar saat menghadapi tim papan bawah. Ketidakkonsistenannya memicu pertanyaan tentang efektivitasnya sebagai striker utama. Piero Hincapié dipastikan absen lama. Arsenal menghadapi tantangan di lini belakang. Piero Hincapié dipastikan menepi dalam waktu lama akibat cedera hamstring yang dialaminya saat Arsenal menghadapi Liverpool di Liga Inggris. Bukayo Saka perpanjang kontrak, jadi pemain termahal dan pilar Arsenal. Bukayo Saka kembali menegaskan satu hal yang tak terbantahkan. Arsenal adalah rumahnya dan ia adalah wajah masa depan klub ini. Yuk guys, buat kamu yang ngaku fans Arsenal sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih. Semoga Arsenal juara. Eberechi Eze ditegur. Arsenal menuntut performa stabil dan tekanan tinggi. Peralihan dari Crystal Palace ke Arsenal membawa tantangan besar bagi Eze. Setiap kesempatan di lapangan menjadi penilaian, dan konsistensi menjadi syarat mutlak bagi pemain muda ini. Eberechi Eze kembali menjadi sorotan setelah tampil di laga imbang 0-0 Arsenal melawan Liverpool. Ini menjadi penampilan Liga Inggris pertamanya setelah beberapa pekan absen, sekaligus momen penting baginya untuk menyesuaikan diri di klub besar dengan persaingan yang jauh lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Kini bukan lagi Crystal Palace, tempat Eze rutin bermain. Di Arsenal, setiap kesempatan di lapangan menjadi penilaian penting. Dalam laga terakhir, Eze masuk sebagai pemain pengganti dan mendapat peluang menunjukkan kualitasnya. Namun untuk benar-benar menjadi pemain kunci, konsistensi menjadi syarat mutlak. Tidak cukup hanya tampil apik di 1 atau 2 pertandingan. Situasi ini menjadi ujian nyata bagi Eze. Ia harus membuktikan bahwa dirinya mampu menghadapi tekanan tinggi dan memenuhi ekspektasi besar di Arsenal, serta merebut posisi reguler di tim utama. Setiap penampilan dan sesi latihan menjadi sorotan, menuntut Eze untuk terus berkembang dan menunjukkan performa terbaiknya. Apakah Eze mampu menyesuaikan diri dan menjadi pemain kunci di Arsenal? Bagaimana menurut Anda? Apakah ia akan bersinar musim ini atau menghadapi tantangan berat? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Penampilan Gyökeres di Arsenal masih jauh dari ekspektasi. Dalam 19 laga Premier League, Gyökeres baru mengemas 5 gol, sebagian besar saat menghadapi tim papan bawah. Ketidakkonsistenannya memicu pertanyaan tentang efektivitasnya sebagai striker utama. Viktor Gyökeres belum mampu memenuhi harapan sejak bergabung dengan Arsenal pada bursa transfer musim panas lalu. Penyerang asal Swedia ini direkrut untuk menjadi ujung tombak yang tajam di lini depan, namun performanya sejauh ini masih jauh dari target. Dalam 19 penampilan di Premier League musim ini, Gyökeres baru mencetak 5 gol. Sebagian besar gol dicetak saat menghadapi tim papan bawah, sementara di laga-laga besar kontribusinya minim, bahkan terkadang tak melepaskan satu pun tembakan ke gawang. Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitasnya sebagai striker utama yang diharapkan membawa Arsenal bersaing di papan atas. Ketidakkonsistenannya menambah tekanan, mengingat Arsenal membutuhkan striker yang bisa diandalkan di setiap pertandingan. Penampilannya menjadi sorotan utama fans dan media, menunggu momen ketika Gyökeres benar-benar menunjukkan kualitas terbaiknya di Premier League. Meski begitu, peluang masih terbuka lebar. Dengan latihan yang fokus dan penampilan konsisten, Gyökeres punya kesempatan menjadi sosok kunci yang membantu Arsenal mencapai target tinggi musim ini.
Apakah Gyökeres akan bangkit dan membuktikan dirinya di Arsenal atau masih harus menghadapi kritik panjang? Bagaimana menurut Anda? Apakah striker Swedia ini layak mendapat kepercayaan lebih? Berikan komentar Anda di bawah. Piero Hincapié dipastikan absen lama. Arsenal menghadapi tantangan di lini belakang. Piero Hincapié dipastikan menepi dalam waktu lama akibat cedera hamstring yang dialaminya saat Arsenal menghadapi Liverpool di Liga Inggris. Bek tengah asal Kolombia ini harus ditarik keluar pada babak kedua karena merasakan ketidaknyamanan pada otot hamstringnya, yang kini memerlukan pemeriksaan medis menyeluruh untuk menentukan tingkat keparahan dan langkah rehabilitasi yang tepat. Cedera hamstring dikenal bervariasi dalam durasi pemulihan, mulai dari beberapa pekan hingga beberapa bulan, tergantung kerusakan otot. Absennya Hincapié menjadi ujian serius bagi lini pertahanan Arsenal, mengingat ia sering menjadi pilihan utama di jantung pertahanan. Kehilangan pemain kunci ini datang di tengah jadwal padat, memaksa Arsenal mencari solusi sementara untuk menjaga stabilitas pertahanan. Meski demikian, Hincapié memiliki rekam jejak pemulihan yang baik sepanjang karir profesionalnya. Arsenal kini menunggu hasil pemindaian medis dan progres rehabilitasi, sambil berharap sang bek bisa kembali tepat waktu untuk membantu tim menghadapi sisa musim yang krusial. Bagaimana menurut Anda? Apakah Arsenal mampu tetap solid di lini belakang tanpa Hincapié? Apakah ada pemain yang bisa mengisi posisinya sementara? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Bukayo Saka perpanjang kontrak, jadi pemain termahal dan pilar Arsenal. Bukayo Saka kembali menegaskan satu hal yang tak terbantahkan. Arsenal adalah rumahnya dan ia adalah wajah masa depan klub ini. Winger andalan timnas Inggris tersebut resmi menandatangani kontrak jangka panjang baru bersama The Gunners, sebuah keputusan besar yang langsung mengguncang jagat sepak bola London Utara. Bukan sekadar perpanjangan kontrak biasa, kesepakatan ini mengukuhkan Saka sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di Arsenal, sebuah simbol kepercayaan, loyalitas, sekaligus tanggung jawab raksasa di pundaknya. Di usia 24 tahun, Saka bukan lagi sekadar talenta akademi yang menjanjikan. Ia adalah ikon era baru Arsenal. Sejak debut seniornya pada 2018, Saka tumbuh dari pemain muda penuh potensi menjadi figur sentral yang tak tergantikan. Dalam momen-momen krusial, saat tekanan memuncak dan ekspektasi membumbung tinggi, nama Saka selalu muncul sebagai jawaban. Keputusan manajemen Arsenal mengamankan jasanya untuk jangka panjang menjadi pesan tegas. Proyek besar klub akan dibangun di sekelilingnya. Musim ini pun, Saka kembali membuktikan kualitasnya. Dari 27 penampilan di semua ajang, ia mencatatkan 7 gol dan 6 assist. Angka yang mungkin tak selalu mencuri headline, tetapi dampaknya di lapangan jauh melampaui statistik. Pergerakan lincah, keberanian mengambil resiko, hingga kematangannya dalam mengambil keputusan menjadikannya motor serangan Arsenal, baik di kerasnya persaingan Liga Inggris maupun di panggung elit Liga Champions. Lalu, bagaimana menurut Anda? Apakah Bukayo Saka mampu menjawab tekanan besar sebagai pemain termahal sekaligus pilar utama Arsenal? Mampukah ia membawa The Gunners kembali merajai Inggris dan Eropa? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita bahas bersama.